Halo, cek cek. Assalamualaikum, Arman. Waalaikumsalam, Pak. Oh ya. Ini ada berapa peserta Pak Lingman? Baru 20, Pak. Enggak, maksudnya kira-kira yang ikut semua. Yang ikut Bu Ada sekitar 90-an, Pak. 91. 90-an ya. Ya, Pak. Bu Citra sudah ada belum nih? Halo Bu Citra. Pak Darmawan, halo. Sudah gabung nggak ya Pak Darmawan ya? Pak Darmawan sudah Iya, gabung. Pak. Assalamualaikum, Oke. Pak. Salam. Pak, saya kemarin itu Pak. Ya ini saya kemarin nggak saya sosialisasikan ke dosen ya. Ada ini pertemuan Fornas Makesa. Ya, Nah gimana, itu Pak? yang dari Bandung itu ada yang datang Forum Nasional Mahasiswa Ekonomi Syariah ya Pak. Nah itu ketuanya dari UIN Bandung. Terus kemudian dulu itu pernah terbentuk ini ya salah satu yang kemudian nagih ke saya itu dulu kan Aspro ya, Asosiasi Prodi MKS. Itu sekjennya kan dari mahasiswa dari MKS Bandung. MKS Bandung. Pak Darmawan jauh enggak dari UIN itu rumahnya? Dekat, Pak, ke UIN Bandung? Oh, dekat ya. Saya kemarin itu salah satu pesannya oleh sekjennya itu oleh Pak Dadang itu segera ngadain kegiatan. Nah, saya kegiatan paling tidak melengkapi asosiasi prodi karena kan saya disepakati untuk menjadi ketua kaprodinya, ketua aspronya. Nah, kemungkinan nanti saya mau silaturahim ke Pak Dadang mungkin secara fisik. Nanti tidak jauh Pak Darmawan ya. Deket, Pak. 1 kali masuk pintu tol. Gitu ya. Ya. Oke, ya. Nanti kapan-kapan saya kabari lah kalau saya Boleh, jadi Pak. saya mungkin ada rencana pertengahan Februari ini mau ke Jakarta, mungkin sekalian mampir gitulah nanti. Oh, iya. Waktu nanti ya. Awak nengok itu, Pak. Nengok Putri. Iya, ini anak saya ini. Sudah sebulan lebih ya. Perlu ditengok ini deh. Ini baru sedikit ini, berapa? 30-an. 30-an ya. Halo, ini Bu Citra, sebenarnya kalau Bu Citra udah gabung bisa langsung bisa langsung dimulai. Tapi belum ya? Apa Bu Citra nggak baca di grup mungkin, Pak? Iya. Oke, atau kita tunggu dulu ya, sekitar 5-10 menit lah, biar yang gabung juga agak banyak nih. Enggak, Pak, ya, Pak.
Halo, Assalamualaikum Mbak Citra, Bu Citra.
Iya Pak, waalaikumsalam. Oke, udah siap ya, Bu ya? Halo? Cek. Bisa dimulai Bu ya, Bu Citra ya? Ya Pak, monggo. Oke, ini yang hadir sudah 44, sudah saya kira udah anulah nyukupi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini kita mengadakan pertemuan ya, pertemuan tentang bicarakan tentang PKL. Mari pertemuan ini kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, itu bulan Desember kalau nggak salah ya, sudah kita sepakati di internal Prodi bahwa secara teknis PKL ini dikelola oleh Bu Citra. Jadi oleh karena itu semua mahasiswa bisa berhubungan atau berkoordinasi dengan Bu Citra terkait dengan kepentingan-kepentingan atau urusan-urusan teknis PKL di lapangan. Atau demikian ada beberapa hal yang ternyata saya mengiranya sudah selesai, tapi ternyata ada banyak pertanyaan gitu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini saya buka ruang untuk saling diskusi tentang PKL itu, dan mudah-mudahan dengan diskusi ini memberikan panduan gitu ya bagi mahasiswa untuk bisa melaksanakan PKL secara baik. Pada prinsipnya begini, kita semua memahami bahwa kondisi ini memang sangat tidak menguntungkan ya, kondisi pandemik ini sangat tidak menguntungkan oleh terhadap semua kegiatan, termasuk juga terkena dampaknya adalah kegiatan akademik, termasuk kalian yang semester ini sedang mengambil PKL. Nah, karena memang kondisi yang tidak menguntungkan itu tentu Prodi memaklumi itu. Nah, oleh karena itu kebijakan yang kita ambil adalah kebijakan yang memungkinkan PKL ini bisa dilaksanakan oleh para mahasiswa, dan sebisa mungkin mahasiswa bisa PKL secara baik. Tentu ada pelonggaran-pelonggaran karena memang kondisi itu. Secara umum kemarin saya sampaikan ada dua bentuk PKL itu, memang PKL secara fisik, sebagaimana yang telah dilakukan selama ini, itu sebatas mereka yang memang bisa melobi istilahnya ya, atau berhubungan atau bisa melobi ya, lembaga atau institusi tempat PKL itu. Tapi kalau kemudian itu tidak bisa, kemarin kita juga tawarkan dengan mendesain satu semacam proposal pendirian usaha. Tentu karena kalian adalah berasal dari manajemen keuangan, tentu yang ditekankan adalah bagaimana Anda mendesain keuangan sebuah perusahaan. Jadi seolah-olah yang kedua ini seolah-olah kalian ini mau mendirikan sebuah perusahaan dengan dibarengi dengan kebutuhan bagaimana cash flow mesti dipersiapkan gitu. Nah, ini bentuk yang kedua. Nah, ada beberapa pertanyaan kemarin yang masuk, bagaimana kalau kemudian ngambil yang bentuk yang pertama tetapi secara online. Nah, itu saya kira bisa kita diskusikan nanti. Tapi prinsipnya PKL itu tidak akan pernah memberatkan ke mahasiswa, tapi kami sangat berharap mahasiswa juga jangan menganggap remeh kemudian mengentengkan gitu ya, apa istilahnya ya, pokoknya waton ada laporan kemudian dikumpulkan, ya, jangan begitu juga.
mohon juga mahasiswa semaksimal mungkin bisa menjalankan kegiatan ini sebaik-baiknya. Pelonggaran yang diberikan prodi itu jangan kemudian malah justru disikapi dengan mengenteng-entengkan gitu ya. Apa bahasa Indonesia mengentengkan itu, memudah-mudahkan gitu ya. Nah itu jadi harapan saya begitu. Oke, mungkin ini nanti bentuk pertemuan ini saya kira nanti kita ngobrol bareng aja, tapi mohon nanti yang memandu Bu Citra, karena Bu Citra yang kita beri kewenangan penuh untuk mengelola ini. Mungkin beberapa pertanyaan yang Bu Citra sendiri masih iskal mungkin bisa kita jawab, tapi kalau jawabannya belum ini ya nanti kita diskusikan bagaimana negosiasi ini harus kita lakukan dengan para mahasiswa yang memang menjalankan di lapangan. Itu saya kira, dan saya berharap ini ada beberapa DPL yang bisa gabung ya, ada mudah-mudahan begitu. Ada DPL sehingga kemudian nanti bisa berinteraksi langsung pada pertemuan siang hari ini. Kayaknya belum ada ya DPL yang gabung ya, Bu Citra ya. Baik, saya kira tidak apa-apa. Nanti di tingkat DPL nanti mungkin kita bisa ngobrol di grup dosen MKS. Saya kira itu monggo Bu Citra dikelola. Apakah mau ada yang dipresentasikan terlebih dahulu atau langsung menampung pertanyaan aja Bu Citra? Monggo. Saya persilakan. Ya. Mungkin di ini Pak difiksasi aja dulu dari Pak Kaprodi tentang konsep yang kemarin khususnya yang untuk ide-ide usaha yang tentang bisnis itu yang tolak ukurnya seperti apa sih yang layak untuk dijadikan laporan PKL ini gitu. Ya, enggak, menurut saya itu sudah sudah fix ya. Maksudnya makanya oleh karena itu kalau masih ada yang iskal, saya kira monggo kalau gitu ditanyakan aja. Jadi saya dulu pernah ini saya kasih contoh ya. Saya dulu tahun 2000-an awal itu pernah mendesain berdirinya sebuah BMT. Nah, BMT itu kemudian saya melakukan asesmen lapangan. Nah, terus kemudian itu saya pokoknya ini semacam asesmen lapangannya Pak ya. Namanya itu kalau nggak salah waktu itu saya memberi nama lupa ya. Jadi lupa saya. Nah, saya itu terus kemudian itu saya buat cash flow-nya kalau saya ada dana segini nanti perkembangan dananya perkembangan modal jadi segini untuk waktu sekian tahun nanti bisa break BEP segala macam. Jadi saya kira sudah clear kalau yang bentuk yang kedua itu menurut saya ya. Jadi ada semacam asesmen lapangan istilahnya itu, membuat satu proposal pendirian usaha, dan itu saya kira ada banyak template-nya saya kira kalau mau kepingin membuat itu. Jadi kemarin kita sepakati itu bisa usaha sendiri, bisa kelompok. Kalau nggak salah kelompok itu 2 orang yang nggak salah ya kemarin itu ya untuk bentuk semacam proposal pendirian usaha itu. Jadi monggo kalau memang masih ada yang muskil, ada yang iskal ya, masih ada yang belum clear betul, silahkan diajukan aja pertanyaannya. Yang mana kira-kira? Studi kelayakan bisnis saya ingat. Nah, saya dulu itu pernah jadi sebelum membuat proposal itu melakukan studi kelayakan bisnis. Jadi kalau saya mendirikan sebuah BMT, maka kemudian desainnya nanti begini, struktur organisasinya seperti apa. Jadi tentu dimulai dengan pendahuluan, terus kemudian asesmen lapangan. Ya kenapa BMT berdiri di sebuah kawasan tertentu, kira-kira analisis SWOT-nya kayak apa, nah kayak gitu loh. Terus kemudian laporan cash flow, laporan in out keuangan, kemudian terus prediksi kalau dimodali 100 juta, maka kemudian nanti kira-kira dalam waktu sekian kira-kira modal akan kembali berapa bulan gitu. Tahun pertama kira-kira apa yang mesti dilakukan, tahun kedua itu. Jadi sampai
Kalau saya dulu begitu, ini saya bayangkan. Jadi semacam studi kelayakan bisnis. Jadi proposal pengajuan usaha. Nah, terus kontennya apa saja gitu? Ya tentu tidak ada ketentuan baku, tetapi dibuat selengkap mungkin. Mulai dari kebutuhan SDM, tentu nanti di situ dijelaskan juga tentang SDM, kualifikasinya apa saja. Gitu. Jadi terus kemudian pendiriannya di daerah mana? Katakanlah kalau BMT itu meski dekat dengan pasar, kenapa kok meski dekat dengan pasar? Karena bla 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 segala macam. Jadi itu semacam studi kelayakan bisnis. Jadi kalau terus kemudian usaha apa yang ingin kita dirikan? Ya tentu sekali lagi apa saja boleh, tapi karena kalian adalah dari manajemen keuangan, ya tentu yang harus ditonjolkan itu adalah sisi keuangannya. Jadi yang saya bayangkan seperti itu. Ya monggo kalau ada yang mau ditanyakan oleh para mahasiswa peserta ini. Itu kalau yang bentuk kedua ya. Kalau yang bentuk pertama tadi, jadi Anda datangi ya seperti biasa, PKL seperti biasa, Anda punya rekanan, punya orang koneksi di satu lembaga atau instansi tertentu, bisa enggak PKL di situ? Oh bisa, tapi semuanya online. Kalau dilakukan secara online ya bisa enggak kami PKL mengerjakan tugas-tugas itu secara online atau membantu ya mengerjakan lembaga itu secara online. Ya kalau bisa ya enggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau harus hadir ya harus hadir gitu. Nah, ini saya kira jadi ini saya kira bentuk pelonggaran ya. Jadi tidak harus hadir secara fisik kalau memang lembaga itu tidak memperkenankan. Itu yang terkait dengan pelaksanaan. Monggo, silakan aja kalau gitu Dian aja ditanyakan aja. Silakan, monggo. Gitu saya kira Bu Citra. Halo? Pak. Kalau yang ditayangkan lagi udah nggak ada Pak, kan kemarin sudah untuk yang sosialisasinya. Iya. Mungkin lebih ke dari teman-teman karena kemarin baru banyak muncul pertanyaan gitu setelah dibagi dosen pembimbing lapangannya, baru banyak muncul pertanyaan. Mungkin teman-teman bisa ditanyakan di sini aja. Oh, silahkan, ini para mahasiswa silahkan. Iya, kemarin memang saya dengar banyak sekali, maka kemudian harus adakan kegiatan ini. Silahkan mahasiswa tanyakan aja, kalau gitu. Halo? Monggo teman-teman jika ada pertanyaan. Loh, ini gimana ini? Wong ini saya adakan karena banyaknya pertanyaan sebenarnya. Silahkan. Kalau nggak ada yang bertanya ya sudah selesai berarti. Jangan kemudian di belakang tuh germeneng atau gerenengan gitu loh. Silakan ditanyakan aja. Pak, mau bertanya. Nah, nih siapa nih? Ya. Ke Bu Citra ya? Ke Bu Citra ya. Nah, Bu Citra. Yang mengenai surat pengantar itu gimana ya, Bu? Ini Mbok pakai nama saya, nama ini gitu. Ya, Pak Salwa Nabila, Aksi Humanita, Prodi MKS, mau bertanya mengenai surat pengantar yang dari Febi itu. Kemarin kan ada informasi disuruh via online, namun katanya disuruh input KRS dulu begitu. Nah, itu bagaimana? Katanya Bu Citra juga mau bertanya dulu sama pihak TU gitu. Makasih. Oke. Ya monggo Bu Citra, kemarin kesepakatan itu Bu Citra sampaikan aja. Iya, kalau kata Bu Ririn kemarin emang harus input KRS dulu ya, tapi ini nanti Pak Kaprodi mau berkoordinasi dulu sama Pak WD1 supaya teman-teman nanti nggak perlu input KRS dulu, tapi nanti pengantarnya secara manual. Jadi nanti mungkin bisa tunggu kabar dari Pak Kaprodi berhasil atau tidaknya koordinasi, tapi saya yakin berhasil sih ya.
Jadi nanti bisa tetap PKL, tapi mata kuliah PKL-nya nggak perlu di-input waktu semester genap ya, ini genap, tapi nanti tetap di semester 7 gitu. Jadi nanti pengantarnya mungkin manual, yaitu teman-teman download yang di link yang saya kasih itu, baru nanti tanda tangan secara manual lewat staf dekanat, kayak gitu. Ya, jadi gini, perlu saya jelaskan tentang kendalanya. Jadi kalau dulu sih itu dilakukan seperti itu. Jadi meskipun tidak di input di semester genap, itu tetap bisa kita kasih izin, tetap kita bisa surat menyurat itu tetap bisa diproses secara manual. Tapi karena memang ini masa pandemi, semua surat menyurat termasuk itu tadi, itu kan harus pakai online ya. Sehingga kemudian memang harus nah untuk bisa seperti itu harus mendaftar dulu, harus masuk apa namanya RPS RPS apa namanya KRS harus masuk KRS dulu, terus kemudian nanti itu punya hak untuk dilayani secara akademik. Jadi memang itu menjadi kendala karena ini. Jadi karena persoalan ini, kalau dulu memang begitu, Mbak. Nah, karena memang ini belum kita antisipasi dulu, belum kita antisipasi sejak awal. Kalaupun toh kita antisipasi, nanti itu akan membengkak ininya, apa namanya, KRS-nya. Nah, kita mau untuk surat menyurat nanti kita laksanakan secara manual. Jadi betul bahwa insya Allah kami mau sampaikan ke dekanat, ke WD1 khususnya ya, untuk bisa mengizinkan itu, maka nanti surat menyurat itu dilayani secara manual meskipun kalian tidak input di KRS. Saya kira itu ya, itu jawabannya. Nah nanti ditunggu informasinya mungkin dari Selasa, ini kan hari libur nih. Karena perusahaan baru muncul kemarin. Untuk kemudian yaudah nanti kita diskusikan sama WD1. Karena memang yang harap diketahui bahwa surat menyurat yang keluar itu yang punya wewenang adalah dekanat. Fakultas maksudnya, fakultas. Bukan prodi. Prodi tidak memiliki wewenang untuk surat menyurat keluar. Prodi itu hanya untuk ngurusi persoalan akademik. Itu surat menyurat itu adalah dari pihak fakultas. Gitu ya, saya kira itu. Ada yang lain? Baik Pak, terima kasih. Oke, ya. Yusril mana Yusril ini? Kemarin banyak pertanyaan kayaknya Yusril tuh. Halo? Atau silahkan kalau nggak bisa ngomong ngechat. Pertanyaan lewat chat juga nggak apa-apa. Ini mumpung kita mengadakan pertemuan ya. Jadi jangan kemudian nanti setelah nggak ada terus ngajak pertemuan lagi gitu ya. Yang sudah dapat lokasi PKL siapa aja kira-kira? Kalau rencananya mungkin ada, Bu. Kayak misalnya mau PKL di sini, cuma mungkin Iya, kendalanya diutarakan aja rencananya. mungkin kita kendalanya yaitu masalah suratnya itu, Bu. Kan kemarin kan nggak bisa ngisi karena karena auto surat itu bukan mengharuskan itu kita harus mengisi KRS. Sedangkan kita tidak bisa, belum saatnya ngisi KRS. Nah, Ibu kemarin juga mengusulkan kalau menyarankan kalau kita tuh pakai tanda tangan DPL dulu. Gitu, Bu. Itu gimana, Bu? Maksudnya sistematikanya gitu, Bu. Ya, kalau saya sih sejauh instansinya bisa nerima dan mau, ya nggak apa-apa, jalan aja. Cuman kadang kan memang ada yang dia itu sangat detail ya syaratnya, bahkan harus bawa proposal tulisan dulu. Jadi kalian harus sampai bab 3 dulu gitu, baru bisa ngajuin PKL ke mereka. Nah, jadi kalau sejauh mereka mau dengan hanya surat DPL atau bahkan cukup dengan TOR aja, itu sih nggak apa-apa. Dicoba aja, ditempuh, siapa tahu bisa. Karena yang PKL lalu itu juga ada beberapa yang kayak gitu. Jadi bahkan TOR-nya belum jadi karena dia tahu mau PKL di OJK itu antri 3 bulan. OJK atau BI ya, saya lupa. 3 bulan. Jadi sebelum program PKL dia mulai itu dia udah mulai masukin proposal dia duluan kayak gitu. Jadi waktu PKL dia udah bisa langsung PKL di tempat itu. Ini siapa ini? Wahyu Anggra ini. Saya Bu, kemarin udah ngajuin ke salah satu BMT di Lombok.
bisa menerima TOR aja. Oh iya bagus kalau gitu. Nah, kalau ini udah langsung aja jalan gitu ya. Yang lain? Yang lain monggo. Yang anak bimbingnya Pak Darmawan nih, biasanya langsung ini. Pak Atau Darmawan mungkin gimana Pak? ini yang gabung ini Pak Furkon sama Pak Barangkali Darmawan. Pak Darmawan kelebihan link Pak bisa dibagi ke yang lain. Pak Darmawan monggo, halo. Saya tinggal nunggu formalitas aja Pak, apa surat. Saya takutnya ini ya Pak, apa namanya, suka apa ya, ada pengalaman buruk kalau di PB itu kalau tidak ada bukti fisik izin, nanti saya dipermasalahkan. Jadi lebih baik saya menunggu surat dulu Pak. Oh. Surat itu maksudnya surat izin dari PB ya? Aduh, sinyalnya ya putus. Sinyal siapa yang putus ini? Nggak ada Pak. Nggak ada. Bu Citra? Ya. Halo. Dengar Pak, dengar. Kalau di sini lancar-lancar aja Pak. Oke. Ini sinyal di Bandung jelek Pak, sedang hujan. Oh, Jadi gitu ya? gitu Pak, saya menunggu surat formal Pak. Takut nanti saya dimasalahin kalau saya jalan sendiri. Nggak enak. Oke. Maksudnya surat itu surat untuk anak-anak ya? Iya, anak-anak memang diperintahkan oleh kampus untuk PKL. Nah, itu ya butuh surat itu, Pak. Oh. Surat maksudnya itu surat izin PKL apa Bu ya? Bu Citra ya? Betul, itu aja. Betul Pak. Jadi surat Ya. permohonan. Oke ya. Oke, nanti kita siapkan Pak. Monggo yang lain. Yusril, monggo. Kemarin katanya mau ngomong apa itu? Ketemu saya itu. Sril? Sampun Pak, sampun. Mengono tok kuwi? Nggih, kula Ah. nek saking kula sampun Pak. Oh ya. Sampun yang apa lain. nggak ada? Sampun tuh yang ada. Monggo yang lain. Mohon maaf Bu, mau tanya. Ini misal ada ada yang mau cepat-cepat naruh surat nih Bu misalnya. Nah, kan kata Ibu tadi pakai surat yang pengantar dari DPL, ditandatangani oleh DPL. Berarti kalau misalnya mau pakai yang itu, apakah formatnya sama seperti yang surat pengantar yang ditandatangani Pak Misnen itu Bu? Atau beda Bu? Disamain aja nggak apa-apa. Tapi ya diganti yang tanda tangan gitu. Terus nanti mungkin bisa dibilang untuk surat dari kampus masih dalam proses, jadi nanti menyusul gitu juga bisa. Ya, ini kalian negosiasi sepik-sepiknya aja gitu. Kalau saya pakai sebetulnya tempatnya oke-oke aja, mereka mau aja terima. Nggak jadi masalah. Ya, kendala saya pribadi aja, takut juga kalau ngerjain sesuatu tanpa perintah. Gini Pak, untuk PKL itu biar kita beri keleluasan ke mahasiswanya. Kalau memang mahasiswanya sudah diizinkan oleh lembaga tersebut, ya jalan gitu. Dan kemudian posisi DPL adalah ya sebagai tempat konsultan aja, konsultan untuk segala hal ya. Termasuk ketika memang artinya DPL tidak perlu surat. Yang perlu surat itu anak-anak itu. Jadi, kebetulan ini Pak, anak-anak itu minta tempat ke saya, minta tempat lokasi. Ya, terus saya carikan, dapat Pak, mereka mau aja katanya, ya mau aja mulai gitu. Tapi ya memang lebih baik dibuatkan surat Pak. Iya, kalau itu kan sudah Bu Citra ya, surat izin PKL itu. Tanda tangan Bu Citra aja lah. Kalau yang TOR itu udah ada Pak, tanda tangan Pak Yazid lagi lebih ampuh. Nah, gitu. Nah, itu sudah ada Pak, anak-anak tinggal download kayaknya Pak. Sudah saya share sih ke mahasiswa, tinggal ngeprint aja kalau dikirim hard file-nya. Nah, itu ya. Kemarin itu saya bagi berapa kelompok saya lupa. OJK, keuangan Pemda, keuangan Kanwil Kementerian Agama,
sama BRI Syariah. Terus saya minta anak-anak ngelis namanya, dibuatkan surat. Nanti paling anak-anak menemui Bapak untuk minta tanda tangan surat ke instansi. Udah selesai, Pak. Mereka bisa mulai kapan aja. Oh iya ya. Itu lokasinya di mana, Pak? Di daerah mana, Pak? Jogja ya? Kalau LKPP di Jakarta, Kementerian Agama sama Pemda di Jogja, BRI Syariah di Jogja dan Jawa Tengah, OJK Tegal, itu aja paling. Sementara, soalnya saya gimana permintaan anak-anak, Pak? Anak-anak minta aja di mana, saya carikan. Gitu. Luar biasa, Pak Darmawan. Iya, ya, ini kan pesuruh mahasiswa, jadi saya oke-oke aja. Tempat konsultan kan pesuruh. Ya, jadi sebenarnya gini Pak, dulu itu memang itu dulu itu bentuk PKL, kemarin sudah saya sampaikan itu, dulu bentuk PKL itu memang lokasinya itu ditangani oleh, jadi yang negosiasikan itu adalah kampus ya, prodi dalam hal ini. Jadi katakanlah ada peserta 100 umpamanya ya, kemudian dibagi menjadi 20, berarti per lokasi itu 5. Berarti butuh 20 lokasi. Nah, itu kemudian kita nyari memang prodi dulu. Cuman itu kendalanya, anak-anak ketika nanti PKL-nya itu di liburan, di libur panjang dan dia harus pulang, memang ada plus minusnya sih. Kemudian terus di lokasi itu di daerahnya, sehingga kemudian tidak bisa leluasa. Yang prodi tidak bisa menjangkau ke seluruh Indonesia tentunya kan. Nah, akhirnya kita beri keleluasaan, sebagaimana di beberapa tempat yang lain ya, seperti saya dulu juga sempat ada semacam cari info ya, di UNY itu ya PKL-nya ya itu mahasiswa. Jadi fakultas itu hanya memberikan surat-surat gitu. Nah, sehingga kemudian ya udah kita rubah, biarkan mahasiswa yang kemudian mencari sendiri, kita membekali surat-surat itu, termasuk surat izin itu. Jadi seperti itu Pak. Tapi kalau mau dibantu untuk mencarikan juga saya kira malah lebih baik. Ya. Jadi pada prinsipnya. Kemarin itu kendalanya ini aja Pak, karena saya kan belum paham ya Pak, belum saya list mahasiswanya. Mereka apakah tinggal di Jogja atau tinggal di daerah masing-masing. Jadi nanti paling saya fasilitasi sesuai mereka maunya di mana. Saya sih inginnya ini jauh-jauh gitu ke Jakarta kemana. Gitu. Karena yang kemarin itu yang di Kementerian Keuangan itu saya lihat efeknya bagus, dia pengetahuannya lebih luas. Iya. Kalau saya mau aja nih Pak. Kamu anaknya siapa, Man? Saya kemarin udah tanya Pak, yang LKPP itu mereka mau Pak, mau terima. Oh gitu ya? Ya, saya bilang saya mau nitip anak-anak, bisa nggak? Bisa katanya, masukin aja suratnya, udah gitu aja. Ada berapa orang berapa Pak Darmawan? Bisa. Nanti dititip saya kan kerja di 3 direktorat. Direktorat e-katalog, Direktorat Perencanaan, sama Direktorat Pendidikan. Ya paling ya disisip-sisipkan ke situ. Tapi secara fisik bisa hadir, Pak? Diizinkan untuk hadir? Mereka nanti itu kan sistemnya per itu, Pak. Jadwal. Jadi ada hari masuk, hari nggak boleh masuk gitu, Pak. Oh. Nah, kalau kemudian tidak di Jogja, anak-anak bagaimana itu nanti? Nah, itu kalau misalkan anak-anak yang di Jogja yang agak sulit juga karena harus ada pengalaman masuk gitu, Pak. Iya. Oke lah, itu teknis sekali nggih, monggo. Jadi pada prinsipnya silahkan aja, itu mahasiswa saya kira juga bisa nyari lokasi sendiri, tapi kalau minta bantuan ke siapapun termasuk ke Pak Darmawan bagi yang dipilnya Pak Darmawan atau bukan dipilnya Pak Darmawan kemudian Pak Darmawan siap untuk menyalurkan ya monggo saja. Jadi tapi prodi dalam posisi memberi surat-suratnya tadi ya untuk kepentingan legalitasnya tadi. Saya kira gitu ya. Untuk proposal segala macam kan Bu Citra kan sudah siapan tuh itu surat-surat segala macam. Oh sudah Pak, sudah. Ya oke. Ya. Tinggal mahasiswanya nanti menghubungi ke Bu Citra. Saya kira gitu Pak Darmawan ya. Terima kasih sekali nih Pak Darmawan sudah membantu anak-anak untuk bisa mencarikan ya. Yang lain monggo. Cukup? Nggak ada yang lain? Ini Pak, ada yang bertanya juga. Ini ada yang bertanya ke saya.
Loh, Pertama itu Man, kalau bentar, misalnya Man, halo. Iya, Pak. Tanyanya jangan ke kamu, biar tanya langsung ke sini. Iya, maksudnya mungkin teman-teman canggung gitu, Pak. Jadi saya membantu Canggung mewakilkan gimana? suaranya. Lebih itu, wong iki sudah ini forumnya mereka, forumnya mahasiswa ini nih, biarkan langsung gitu loh supaya lebih nyaman. Ya udah, teman-teman monggo dong. Ditanyain aja, gak usah malu-malu. Yang masih bingung. Waduh, ini piye bocah-bocah iki. Mbok ya langsung aja. Kalau lewat kamu nanti Ya udah. Ya udah gini Pak, ini ada yang tanya Pak ke saya. Kalau misal kerja di instansi pemerintah seperti BKAD itu bagaimana Pak? Apakah diperbolehkan atau tidak Pak? Boleh. Kemarin kayaknya udah jadi salah satu referensi yang saya listkan buat kalian kan BKAD. BPKAD apa BKAD tuh? Iya Bu, BPKAD Bu kalau yang Ibu anu. Cuma mungkin anak-anak mungkin biar meyakinkan diri aja Bu. Takutnya udah masih ditulis ragu masih meyakinkan diri nih. Boleh. Ya asal itu tadi yang nanti topik yang ditulis itu bisa disesuaikan dengan keilmuan kalian. Jadi untuk juga yang PKL-nya di satu tempat barengan banyak orang, ya nanti topiknya harus berbeda-beda. Misalnya satu lokasi 10, ya berarti harus ada 10 topik yang berbeda-beda. Ya emang asik sih, rame, tapi pusingnya nanti ketika mau nulis tentang apa, ternyata udah ditulis, udah dipakai sama si A, udah dipakai sama si B, kayak gitu. Jadi memang harus gerak cepat untuk cari lokasinya. Oke, baik Bu. Oke, ini tadi yang tanya tentang instansi pemerintah udah dijawab ya sama Bu Citra. Terus juga ini Bu, kan yang Bank Syariah itu BRI, BNI, Mandiri kan udah merger Bu per 1 Februari. Nah itu bagaimana Bu? Apakah kira-kira mungkin dari dosen-dosen ada info terkait apakah bisa PKL di situ atau tidak gitu Bu? Terima kasih. Gimana Pak? Gimana? Diulangin Mas Arman. Oke. Jadi kan BRI Syariah, BNI Syariah sama Mandiri Syariah kan sudah merger nih Pak. Sudah merger jadi Bank Syariah Indonesia. Nah, per 1 Februari. Nah, kira-kira mungkin dari dosen-dosen apakah ada info terkait apakah bisa masih bisa nerima PKL di 3 bank itu gitu loh Pak. Sedangkan kan mereka 1 Februari sudah merger gitu Pak, sudah resmi merger gitu Pak. Enggak ada hubungannya itu. Ya kalau ya enggak, mahasiswanya aja langsung aja ke bagian sana. Kalau memang di tempat itu bisa gitu. Kalau enggak ya sudah cari yang lain gitu toh. Tentu memang harus dibekali surat tadi Bu Citra ya. Jadi surat dan proposal tadi itu. Iya, tapi biasanya kalau di bank itu memang agak ngantri ya daripada agak, yang. Ya. Ya memang agak ngantri dan karena agak banyak sulit banget memang. Yang mau magang di bank itu sebenarnya. Apalagi mereka lagi proses merger kan, pasti lagi sibuk-sibuknya. Tapi kalau pelayanan sih masih di kantor yang biasanya sih, kemarin saya diinfo dari BNI Syariah itu. Saya gitu Man. Itu sangat tergantung ya, itu kan bisa dan tidaknya kita nggak bisa jawab ya. Yang bisa itu kan tentu yang instansinya, instansi setempat itu. Ya. Sisanya soal takdir. kecuali Pak Darmawan bertindak, nah itu lain soal itu. Oh iya, kalau sama Pak Darmawan nggak antri ya. Oke, yang lain monggo. Monggo teman-teman jika ada pertanyaan lain, jangan diam-diam baik ya. Kayaknya udah cukup Bu Citra ini. Udah, nggak ada yang bingung. Bingungnya biasanya setelah setelah pertemuan itulah saya paling daan itu kayak gini nih. Jadi kalau pas ada pertemuan itu pada diam, tapi kemudian
rame di belakang, bla 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 gitu ya. Ya udah kalau nggak ada ya kita tutup lah, gitu. Terima kasih Pak Darmawan menyempatkan waktunya. Terima kasih dibantu. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan bisa bersilaturahim ke Bandung. Ini posisi Pak Darmawan di Bandung, no? Halo? Iya Pak, lagi di kantor Pak. Oh ngantor ya? Sabtu-Sabtu ya? Iya Pak, iya. Oke, terima kasih. Ini yang hadir Pak Furkon, makasih Pak Furkon dan semua mahasiswa yang telah gabung. Jadi sekali lagi, karena memang ini sudah tidak ada pertanyaan, berarti kita tutup ya. Mari kita tutup dan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.